Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Selamat malam, selamat datang di ruang tamu teras dakwah. Di malam hari ini, malam yang dingin karena hujan dari tadi sore, kita kedatangan tamu yang sangat spesial, yaitu Ustadz Sayyid. Ustadz Sayyid Satria Baja Islam kalau dulu saya dapat waktu kecil ya, tapi nanti kita tanyakan. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Baik. Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. selamat, semangat dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah yang lain di bulan Ramadan. Kalau ini kan biasanya pas Ramadan itu kan suka di undang kajian subuh, kajian buka itu. Kalau sekarang waktu saat ini tuh gimana Ustaz? Masih sibuk seperti itu enggak? Ada yang berubah gitu Ustaz? Dari tanggal 12 Maret 12 Maret sampai tanggal 27 Mei 27 Mei itu agenda semua dibatalkan. Wah, dibatalkan semua. Padahal udah pada masuk itu listnya. Sampun dari pengajian Isra Mi'raj, Song Ramadan ya. Kajian Ba'da Isya menjelang tarweh, menjelang berbuka, kajian subuh, terus pengajian nuzul Quran, pengajian Syawalan itu, juga hilang semua. Tapi berarti kesibukannya berubah menjadi di rumah saja. Di rumah saja dan tetap memandikan jenazah. Kadang ruqyah syariah juga. Ya, jadi Ustadz Sayyid ini selain peruqyah juga memandikan jenazah. Nah, ini yang mau saya tanyakan nih saya. Ustadz, dulu saya waktu kecil, ya nggak kecil banget sih, tapi waktu SD gitu ya. SD, SMP, SMA itu kenal Ustadz Sayyid itu dengan nama Ustadz Sayyid Satria Baja Islam. Tapi sekarang itu jarang menggunakan baja Islamnya itu. Gimana Ustadz? Awal dakwah kami itu dulu menjadi pendongeng anak. Muridnya Ustadz Bimo. Kak Bimo. Ustadz Zainal Fanani. Dengan SPA-nya. Waktu pas ketika kami awal-awal tampil itu tahun 95. Itu ada film anak Satria Baja Hitam. Ya. Terkenal sekali. Dan itu terkenal begitu berkesan di hadapan anak-anak. Ya, benar sekali. Sehingga saya ingin mendompleng kebesaran Satria Baja Hitam, terus tak plesetkan menjadi Satria Baja Islam. Pahlawan bertopeng berubah menjadi pahlawan berkupluk. Alitopan anak jalanan berubah menjadi alitopan anak pengajian. Saras 088 berubah menjadi Saras 00 Islam. Ninja Hattori berubah menjadi Ninja Bukhari. Ninja yang suka mengamalkan hadis-hadis Bukhari. Tapi sekarang masih tetap dipakai ya sebenarnya Ustaz? Sebenarnya karena sudah zamannya berganti, terimage di masyarakat, sudah menyatu mungkin ya di dalam hati jamaah. Sampai saya tidak pakai Satria Baja Islam, hanya Sayyid saja. Tetapi panitia selalu nambahi di pamfletnya, di posternya Sayyid Satria Baja Islam. Bahkan pernah waktu kami ngisi di Pertamina di luar Jawa itu, manggil saya, Ustadz Sayyid Satria Baja Islam. Terus saya tanya, loh kok Mas tahu? Iya Ustadz, dulu pas saya kuliah di Jogja itu pernah mengundang Ustadz, julukannya Satria Baja Islam. Padahal kejadian sudah 15 tahun, 20 tahun yang lalu begitu. Berkesan ya Ustadz? Berkesan Satria Baja Islam. Kalau Cina itu nama hoki. Kalau buat kita orang Islam itu nama itu adalah doa. Atau harapan-harapan. Satria Baja Islam. Nah, Satria Baja Islam dulu. Kalau dulu mendongeng anak kecil itu berarti masih bisa menirukan mimik yang suara helikopter, suara apa gitu. Tapi sekarang udah lupa. Udah kalah dengan teriak-teriak ketika meruqyah ngancam jinnya, kalau nggak mau keluar tak smackdown, sikat loh gitu. Akhirnya sudah agak lupa dongeng-dongengnya. Berarti sekarang malah justru yang ruqyah itu ya yang lebih. Itu ruqyah itu sejak kapan sih mulai meruqyah? Jadi ketika kami meruqyah itu juga masih dongeng juga. Tetapi perjalanan waktu 90-an. dan juga
kebutuhan ruqyah, karena banyak pasien-pasien itu yang terjebak ke perdukunan, terjebak ke dalam kesyirikan, begitu. Saya berpikir, oh ini dakwah Atibun Nabawi, pengobatan ala Nabi ini begitu mendesak. Dan kami selain melihat juga para pendongeng sudah bermunculan. Ada Kak Aris, ada Kak Adin, dan yang lainnya dan sebagainya. Oke. Ini justru malah fenomena yang pasien ruqyah itu bertambah ya, padahal zaman sudah bergerak tapi kok malah yang ruqyah tambah banyak, Ustaz. Zaman milenial, zaman teknologi gitu ya, tetapi nggak ada habis-habisnya. Selagi setan itu masih ada. Artinya sampai yaumul akhir nanti, yang namanya klinik, yang namanya santet, yang namanya guna-guna. Terus ada juga seorang pemuda mencintai seorang pemudi, cinta ditolak, dukun bertindak. Ada lagi cinta ditolak, sarkem masih buka. Waduh. Nah, selagi setan masih ada, maka yang namanya klinik-klinik, yang namanya mistik, termasuk sihir, santet dan sebagainya, itu tetap ada. Berarti sampai sekarang itu dukun itu masih banyak, Ustaz? Banyak sekali ya. Kalau dukun bayi kayaknya berkurang. Dukun bayi sudah digantikan sama bidan. Tapi kalau dukun yang yang gaib ini malah banyak ya. Biasanya kalau yang pasien ruqyah ini antara umur berapa, Ustaz? Semua umur ada. Bahkan ada juga yang bayi umur 2 bulan ya. 2 bulan. Pernah kami ruqyah juga. Loh, kalau tahu bayinya kena jin dia itu sering menangis. Ternyata ketika dibawa ke rumah sakit, di check up itu nggak ada sakitnya secara medis. Terus dipijiti sudah dilakukan, mungkin kecetit atau apa benar. Tapi ternyata ketika bacaan ayat Al-Quran, berontak yang luar biasa sambil berontak, dan dengan izin Allah jinnya keluar. Seketika juga sakit yang dirasakan bayi itu hilang, panasnya, rewelnya. Langsung diam gitu, tenang begitu. Bayi bahkan bisa sampai kemasan. Termasuk kakek-kakek umur 90 tahun, 112 tahun nggak meninggal karena punya pegangan-pegangan begitu, sebenarnya nggak meninggal itu karena dia punya pegangan, tidak. Tetapi Allah alam bisa jadi ketika dia punya pegangan, Allah dulukan azabnya atau Allah perpanjang azabnya, sehingga apa, takdirnya dia meninggal dunia katakanlah umur 120 tahun, tetapi dia 80 tahun sudah sakit. Kenapa? Karena pegangan-pegangan itu. Di selain jin itu ketika masuk ke dalam tubuh kita, ketika orang bersentuh dengan jin itu kan masuk dalam aliran darahnya, itu apa, merusak tubuhnya, merusak organ tubuhnya, jantungnya, livernya, ginjalnya, otaknya, paru-parunya itu dirusak. Sehingga apa, bisa jadi karena dia itu punya pegangan-pegangan, katakanlah dia umurnya sampai ajalnya itu 120 tahun, karena dia punya pegangan 80 tahun, dia sudah sakit-sakitan. Tetapi bisa jadi wallahu alam bishawab, ketika dia takdirnya memang umur 120 tahun tapi dia tidak punya pegangan, dia nggak pakai sakit, langsung meninggal dunia pada umur 120 pada tahun. Umur sama 120 tahun. Berarti ini memang fenomena yang juga saya pernah baca sih, ada yang bercerita juga, ada kakeknya yang sudah tua tapi tidak meninggal tapi tidak bisa ngapa-ngapain ya, Ustaz. Karena punya pegangan gitu ya. Dan dikatakan punya pegangan, berarti itu sebenarnya bukan jin yang memasuki dia menjadi boneka jin gitu, tapi memang mungkin walau alam itu nyawanya masih ada di situ gitu ya, Ustaz. Ya, betul. Jadi insya Allah dia punya pegangan atau tidak punya pegangan itu tidak mempengaruhi dia panjang umur atau umurnya pendek. Iya. Tetapi ketika dia punya pegangan itu mempengaruhi jiwanya orang tersebut dan juga fisiknya orang tersebut. Di awal saya katakan dia takdirnya umur 120 tahun. Karena dia punya pegangan, dia bersekutu dengan setan, akhirnya apa? Allah panjangkan azabnya buat orang yang punya pegangan-pegangan itu. Kenapa? Karena dia selama ini telah menyekutukan Allah, dia menduakan Allah, Allah maha penyemburu, gitu ya. Allah maha cemburu. Terus dia didatangkan azab oleh Allah, sakit-sakitan dari umur 80 tahun katakanlah begitu sampai 120 tahun.
Seakan-akan apa? Dia nggak mati-mati, padahal sakitnya udah parah dan sebagainya, kok nggak mati-mati. Sesungguhnya apa? Itu bagian dari azab orang-orang yang menyekutukan Allah. Oh, untuk berarti Ustadz ini pernah dapat pengalaman mungkin meruqyah pasien ruqyahnya sudah tua, kemudian habis diruqyah langsung meninggal gitu, pernah atau karena pernah juga, memang takdirnya ya, dia meninggal dunia saat itu ya. Sebenarnya diruqyah nggak diruqyah tetap meninggal saat itu. Hanya saja itu, ketika diruqyah syariah, insya Allah kita mohonkan kepada Allah ya, supaya diampuni dosa-dosanya, jin-jinnya dihilangkan, dan orang tersebut kita ajak tobat. Lalu ketika dia meninggal dunia, insya Allah harapan kami dalam keadaan husnul khotimah. Kenapa? Karena dia mati dalam keadaan bertobat. Karena sesungguhnya Allah itu ya Ghafur, Allah Maha Pengampun. Dan tobatnya Allah tertutup ketika ruhnya itu berada di kerongkongan atau di tenggorokan. Maka pintu tobat Allah tertutup sudah. Fir'aun itu dikasih kesempatan oleh Allah untuk bertobat. Tetapi Fir'aun dia karena sombongnya dia tetap mengaku sebagai Tuhan. Dia baru sadar ketika ruhnya berada di tenggorokan, dia menyadari ternyata apa? Ada Tuhan di atas dirinya yang ngaku Tuhan, yang menguasai air laut itu yang akan membinasakan dirinya. Tetapi Fir'aun terlambat sudah tobatnya ketika ruhnya berada di tenggorokan. Maka dia mati dalam keadaan dilaknat oleh Allah. Tadi disinggung ruqyah syariah. Apakah ada ruqyah yang enggak syariah, Ustaz? Ya. Jadi ruqyah itu ada dua, ruqyah syariah sebagaimana tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di dalam Al-Qur'an dan Al-Hadis Allah syariatkan. Tetapi ada juga ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Artinya apa? Ruqyah yang bertentangan dengan Al-Quran dan Al-Hadis, bertentangan dengan syariat Allah, bertentangan dengan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dukun-dukun pun juga ada yang ngaku ruqyah. Tetapi sebenarnya apa? Dia ruqyah syirkiyah, ruqyah yang syirik. Padahal bisa jadi dukun-dukun itu juga mengucapkan bahasa Arab gitu ya. Ketika mengucapkan mantra-mantranya itu pakai bahasa Arab, tapi bisa jadi itu syirik ya. Tidak hanya bahasa Arab, tetapi juga ayat-ayat Al-Qur'an. Ayat Al-Qur'an bisa atau jadi surat-surat dalam Al-Qur'an gitu. Tetapi apa? Sesuatu yang hak dicampur dengan yang batil akhirnya menjadi batil. Baca Al-Fatihah, tetapi apa? Dibumbui dengan syarat bawa tanah dari kuburan. Bacaan Al-Fatihah itu sesuatu yang hak. Ya, benar sekali. Tetapi ketika dukun atau orang yang aku pintar bisa ngobati dengan bacaan Al-Fatihah, tetapi syaratnya dengan apa? Bawa tanah kuburan. Nanti syaratnya setelah dibacakan Al-Fatihah ini Anda pulang tidur, bantalnya dikasih misalnya kasih jarum, dikasih kembang dan sebagainya. Sesuatu yang hak dicampur dengan yang batil akan menjadi batil. Sama dengan kita dahar bakso, daging sapi halal, dicampur daging babi haram. Sidik kok ya tetap haram. Berarti untuk kita mendeteksi, mengetahui itu tuh ruqyah syariah atau syirkiyah itu sebenarnya gimana Ustaz? Apakah syirkiyah itu ada aneh-anehnya, syarat-syarat yang aneh enggak? Banyak sebenarnya. Yang pertama dilihat dari siapa orang yang melakukan pengobatan ruqyah itu. Tapi kan kadang-kadang tampilannya itu ya kayak Ustadz pakai sorban. Betul. Itu. Dan yang kedua dikuatkan. Mungkin penampilan meyakinkan, pakai sorban, pakai jubah. Ya. Tetapi ini pun juga belum bisa dikatakan ini ruqyah syariah yang dia lakukan. Apun yang kedua, ketiga, bagaimana ketika dia melakukan ruqyah itu? Pada saat melakukan ruqyah itu. Yang kedua dengan bacaan ayat-ayat Al-Quran, lulus, bisa masuk ke ruqyah syariah. Tetapi pada yang ketiga, ternyata apa? Dia pakai syarat-syarat tertentu. Yang mana syarat tertentu bertentangan dengan syariat Islam itu sendiri. Ada pasien kami, akhirnya kami ruqyah syariah, datang ke klinik kami. Itu apa? Dia kanker lidah. Kanker lidah. Kanker lidah. Kanker lidah. Jadi tidak bisa dibayangkan kanker lidah itu ketika kita sariawan aja kita sedikit tersiksa untuk maem minum, apalagi yang kecut, yang pedas dan sebagainya, apalagi ini kanker lidah. Itu dibawa ke ngaku orang pinter, itu secara penampilan juga meyakinkan. Dibacakan ayat-ayat Al-Quran, tetapi apa? Saat itu apa? Dia disuruh tidur ke kuburan. Dia suruh ambil air 7 sumber. 7 gunung. 7 sumber itu entah air
Mambu, Kali Code, iya. Kali Gajah Wong, Kali Winongo, Kali Medok, atau kembang 7 rupa. Kembang 7 rupa. Apa hubungannya dengan sakit kanker lidahnya itu dengan air diambil 7 tempat atau dengan itu. Ada yang bahkan dengan rokok. Rokok kan di situ ada keterangan menyebabkan kanker, malah disuruh rokok. Ya artinya apa? Sesuatu yang sunatullah dengan baca ayat-ayat Al-Quran, tapi dicampur dengan sesuatu yang bertentangan dengan sunatullah itu sendiri. Maka bisa jadi itu bagian dari sesuatu yang batil. Jadi harus hati-hati. Artinya ada beberapa poin inti ruqyah syariah bisa dikatakan ruqyah syariah atau sebaliknya ruqyah syariah. Tanda-tandanya itu yang menjadi kalau kita sebagai orang yang pengen melakukan ruqyah, kita harus berhati-hati dengan tanda tersebut. Tapi bacaan ayat Al-Quran terus tak kasih habat soda itu boleh. Al-habatus soda daun likulidain, sebenarnya dalam habatus soda itu dapat obat segala macam penyakit, kayak asam kematian. Dikasih madu, ada hubungannya dengan penyakit. Kenapa? Karena madu salah satu obat. Dengan hujan, air hujan yang langsung itu Al-Anfal 11 Allah turun karena hujan. Yang pertama ada barokah di situ, yang kedua untuk menyingkirkan setan-setan di dalam diri kita. Kemudian bisa nggak sih kita melakukan ruqyah sendiri pribadi? Ruqyah itu bagian dari doa. Dan doa sebenarnya. Siapapun berhak berdoa kepada Allah. Sebenarnya kita berdoa itu juga meruqyah diri sendiri. Betul. Dan ruqyah utama diri kita sendiri. Hanya saja ketika dia mencoba untuk meruqyah dirinya sendiri, ternyata jinnya terlalu kuat menguasai jiwanya, gitu pemirsa. Lalu ketika dia mencoba untuk meruqyah dirinya, reaksi yang luar biasa, mau bentuk-bentuk kepala, ada yang ambil pisau mau nusuk, menyakiti dirinya atau menyakiti orang lain. Nah, itu perlu dibantu orang yang paham ruqyah atau ahli ruqyah. Gitu ya. Ada nggak tanda-tanda misalnya kita diganggu jin gitu? Ada tanda-tanda yang umumnya pasien-pasien umumnya ya. Jadi orang yang kena gangguan jin ini tidak sebatas dia kesurupan ngomong-ngomong mundur melakukannya mundur, nah orang mundur duduk undur gitu ya. Atau dia kesurupan melakukan sesuatu yang aneh dan sebagainya. Tidak hanya itu. Tidak hanya kesurupan. Tidak hanya itu. Kelihatannya orangnya biasa-biasa saja, bahkan dia beraktivitas, tetapi bisa jadi ada jin dalam tubuhnya. Dan ini ternyata relatif lebih banyak daripada orang yang kena gangguan jin ada dengan kesurupan gitu ya. Tetapi meskipun dia kita lihat normal begitu nggih, tetapi ada jin dalam tubuhnya. Itu diantaranya apa? Ketika dia tidur itu sering mimpi buruk, sering tindihan, atau dia susah tidur, atau sering mengigo, atau ada juga pasien kami yang tidur sering mimpi bersetubuh. Ternyata ujungnya dia dicintai jin. Jin itu juga bisa mencintai manusia. Jin itu hakikatnya sama dengan manusia. Hanya saja jin itu ghaib, kita dohir. Ketika jin itu haus ya minum. Ketika jin itu lapar ya makan. Bahkan jin itu juga dikenai syariat Islam. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Surat Ad-Dariyat 56 nggih. Tidak Allah ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Tetapi ketika jin ingkar itu, dia disebut jin kafir, setan dari golongan jin. Bahkan di bulan Ramadan ini insya Allah jin juga ada yang puasa, jin muslim. Berarti di bulan Ramadan ini sebenarnya tetap ada jin? Ada jin. Ada kemungkinan nggak seseorang itu kesurupan di bulan Ramadan? Ada ya? Jadi dalam hadis disebutkan ketika bulan Ramadan setan-setan surga dibuka lebar-lebar, neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan itu dibelenggu. Makna dibelenggu itu kiasan, mutasyabihat. Kiasan sama dengan gini. Ketika saya berhadapan dengan Ustadz Ilyas, ketika saya berhadapan dengan Ustadz Akid Keras Dakwah itu, saya merasa mulut saya terkunci. Artinya apa? Tidak bisa ngomong, tidak bisa bicara. Kenapa? Saya grogi, saya sungkan dan sebagainya. Kata mulut terkunci itu bukan secara fisik mulut saya terkunci, tetapi ini adalah sebuah kiasan. Kenapa? Kok saya merasa mulut saya terkunci, nggak bisa ngomong, nggak bisa berbicara di hadapan Ustadz Ilyas, Ustadz Akid dan sebagainya, kan saya grogi dan sebagainya. Nah, kembali kepada ketika di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, Imam Nawawi menafsirkan ketika bulan Ramadan itu setan dibelenggu apa? Karena keberkahan bulan Ramadan. Ketika keberkahan bulan Ramadan, kenikmatan bulan Ramadan, Allah melipat gandakan pahala-pahala kita 10 hingga 700 kali lipat. Ketika panjenengan nikah di bulan Ramadan, sekali nikah dihitung 700 kali menikah. Ketika panjenengan ngasih hadiah ustadznya satu hadiah dihitung 700 hadiah.
Ya kan? Tetapi sebenarnya barang siapa berbuat kemaksiatan di bulan Ramadan, maka dosanya 10 hingga 700 kali lipat. Ketika Anda ngerasani ustadz di bulan Ramadan, satu ustadz sama dengan ngerasani 700 ustadz. Ya, karena begitu agungnya bulan Ramadan, ada unjukan. Yang saya pemirsa ini ada unjukan. Ada unjukan dulu. Oh, ini spesial dari warung Teddy. Jazakallah. Tambah laris warung Teddy. Amin. Yang tidak mampu gratis ya. Ada diskon. Ada diskon. Tapi kalau pas nggak ada kajian seperti ini juga sepi, gitu ya, karena bukanya biasanya pas kajian. Ya. Mas siapa tadi yang Mas Wicak? Mas Wicaksono nggih? Wicaksana ya. Mas Wicaksana, Masya Allah ngasih 2 gelas itu di bulan Ramadan ya. Ini berarti dihitung 1.400 gelas pahala. Masya Allah. Amin. Ya. Maksud dari setan dibelenggu ya, ketika di bulan Ramadan ini momentum untuk apa? Kita tobat nasuha. Bulan Ramadan ini sebuah kesempatan untuk apa? Yang jauh dari Allah menjadi dekat, yang dekat tambah dekat. Artinya apa? Gairah untuk melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan itu begitu luar biasa. Ya sholat kita, ya ngaji kita, ya tilawah kita, ya sedekah kita. Ini apa? Menjadikan belenggu buat setan untuk tidak menggoda kita. Itu yang dimaksud apa? Di bulan Ramadan setan dibelenggu. Tetapi kembali kepada orangnya, ketika orangnya itu tidak memanfaatkan momentum Ramadan untuk semakin kuat mendekatkan diri kita kepada Allah, untuk semakin mantap beribadah kepada Allah, kok malah malas-malasan, sehingga apa? Tidak ada belenggu bagi dirinya, sehingga apa? Setan mudah sekali sama aja sebenarnya. Jadi bukan berarti jin itu terus dikerangkeng seperti itu ya. Betul. Itu kiasan. Sama dengan itu. Mulut saya terkunci. Ya. Apakah mulut saya dikunci? Tidak. Tetapi karena ketakjuban saya, kekaguman saya mereka orang soleh, Ustadz Akhid, Ustadz Ilyas misalnya, terus saya merasa terkunci, nggak bisa bicara dan sebagainya. Berarti bisa jadi kita kalau melihat penampakan di bulan Ramadan itu juga bisa ya berarti. Masih ada kemarin itu saya dengan Ustadz begitu, Ustadz Harbianto dan Ustadz Girun, satu mobil saya nyopir begitu, terus Ustadz Yanto Girun di belakang moto. Gitu pakai HP gadgetnya itu, handphonenya itu kaget beliau, ternyata apa? Ada penampakan dari foto malam-malam. Pas waktu kami mau silaturahmi ke salah satu ustadz gitu nggih. Itu dia tunjukkan langsung kepada kamu, Ustadz ini apa? Masya Allah, penampakan itu kayak sosok gendro itu. Hitam. Itu 3 hari yang lalu. 3 hari yang lalu. Masih bulan Ramadan ya? Masih bulan Ramadan. Sudah bulan Ramadan. Di hari yang 13 itu. Hari ketiga. Itu penampakan itu. Nah, terus akhirnya adalah kita penasaran. Setelah dari silaturahim ke satu, kita pulang lagi, yuk difoto lagi. Ya sudah nggak ada. Tapi fenomena penampakan ini sebenarnya apa Ustaz? Kalau dari ilmu Islam? Ya itu bagian daripada tipu daya setan, tujuan untuk nakut-nakuti kita. Tetapi hakikatnya ketika setan itu menampakkan diri di hadapan kita, dia dalam keadaan lemah. Malah dalam keadaan lemah. Kenapa? Karena dia masuk ke dalam dimensi betul, istilahnya dimensi manusia. Sehingga apa? Dia dalam keadaan lemah. Sehingga ketika ada penampakan itu ada yang tidak utuh. Cuma kepalanya atau mungkin cuma gembongnya atau mungkin penampakan itu kakinya tidak ada sebagainya. Itu sebenarnya bentuk ketidaksempurnaan jin ketika dia menampakkan masuk ke dalam dimensi manusia, ya kan? Bisakah kita dia dalam keadaan lemah? Bisa. Ketika kita lempar dengan batu, mengenai bayangan penampakan itu, dia sakitnya luar biasa. Oh begitu ya. Bisa kita tusuk. Bisa kita tusuk. Kita lempar dengan batu, lempar dengan benda-benda yang lainnya, dengan kursi, ya kan? Sebenarnya ketika kita serami teh panas tuh, panas yang panasnya menguap gitu ya, ke penampakan itu, pemirsa, jinnya itu kesakitan. Sebenarnya kalau ada penampakan, bahkan ketika ditampaki kita disunahkan untuk menampar, untuk melempar. Kita malah harusnya dapat pahala. Lebih dapat pahala ya. Jadi kalau ada penampakan sebenarnya kita harusnya lebih berani. Harus berani. Kenapa? Ketika jin itu parani gitu itu dia dolim. Memang tujuannya kenapa disebut dolim? Dia untuk nakut-nakuti kita. Tetapi ada juga ketika dia sering melihat jin, itu konteksnya apa? Di dalam tubuh orang itu ada jinnya. Jadi ketika orang itu sering melihat jin, pemirsa, berarti apa? Bukan karena jinnya menampakkan di hadapan kita, tetapi apa? Dalam tubuh orang itu ada jinnya. Seperti anak indigo indigo itu bukan karomah, tetapi lawan dari karomah adalah istijrat. Malah istijrat. Itu sebuah kehinaan. Ketika lama-lama anak yang punya indigo itu lama-lama jinnya semakin banyak.
Lama jadi dukun. Indigo itu nggak cuma satu tuh berarti jinnya. Oh, jinnya nggak hanya satu. Wah, saya kira biasanya kalau anak indigo itu ada kecenderungan itu jin nasab, jin keturunan. Mungkin Jin kakeknya atau yang dulu itu Sekti Mondroguno. Sehingga ketika yang itu Sampur Seto nitis ke anaknya, ke cucunya, ke buyutnya dan seterusnya. Itu harus potong kompas harus apa dikat gitu. Kalau bisa dikasih akan turun yang lainnya. Bisa seperti itu. Iya. Itu bukan karomah tetapi itu hasil perjanjian. Malapetaka. Hasil perjanjian dengan jin dengan jin sehingga apa akan nitis. Sama dengan ketika orang masang susuk ya, bukan susuk 1 seket loh. Kembalian. Ya, susuk kekuatan atau susuk kecantikan gitu ya. Iya. Di bibirnya biar ketika misalnya dia seorang wanita pasang bibir biar ketika apa itu dia mesemi laki-laki yang lemah imannya Mas ya. Iya. Itu apa tertarik dan sebagainya. Terus dari dukun itu yang masang susuk itu nanti kalau kamu makan sate gagak atau sate gemak atau sate tenggu gitu itu bisa hilang. Tidak semudah itu. Ketika jin itu masuk dalam tubuhnya, apalagi dengan apa perjanjian itu kan dengan disengaja, maka apa jalan keluarnya ada di ruqyah syariah. Atau yang kedua apa dia dengan yang utama dia dengan tobat nasuha lalu mengingkari tentang perjanjian itu, lalu dia mohon ampun kepada Allah, lalu tingkatkan ibadahnya, maka jin dalam tubuhnya itu akan panas terbakar. Lama apa dia nggak kuat dan sin Allah bi'inilah itu akan keluar. Tapi kalau makan pisang emas tidak semudah itu jin keluar dalam tubuh. Ya. Itu kan kalau kita menyengaja untuk melakukan kerjasama dengan jin, maka jin itu tapi sebenarnya jin itu gampang masuk dengan dalam tubuh kita nggak sih? Secara gampang dan tidaknya kembali kepada hakikatnya, jin-jin fasik, jin-jin kafir, setan dari golongan jin ini ingin menggoda manusia. Bentuk godaan itu di luar fisik kita, membesi kita yang begitu lembut sekali supaya kita ragu untuk menikah, ragu untuk berhaji. Ngapa untuk haji larang-larang, daripada untuk berhaji mending go kredit mobil. Ngapain apa itu dadak sedekah barang wong kamu aja masih kekurangan. Itu bisikan-bisikan halus setan. Itu gangguan yang pertama. Terus yang kedua, gangguan setan, jin fasik, jin kafir masuk ke dalam aliran darah anak cucu Anda. Semua orang beriman digoda. Poin yang pertama di luar fisiknya, tetapi yang kedua masuk ke dalam darahnya. Tidak semua orang beriman digoda. Berarti sebenarnya kita itu sehari-hari mungkin ya digoda jin. Misalnya kalau adzan gitu terus mau sholat terus nanti dulu dibuat itu sebenarnya itu gangguan gitu. Bisikan-bisikan jin yang begitu. Bisikan jin. Tapi itu tergantung seberapa kuat jinnya itu sendiri. Kalau misalnya jinnya kuat yang sampai bisa menyakiti itu gimana? Sampai bisa bikin sakit. Tapi santet gitu. Jadi memang setan itu bisa menyakiti kita. Ya. Bahkan Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu pernah Allah takdirkan kena sihir oleh seorang pemuda Yahudi bernama Labid bin Al-Aqsam. Dan Allah takdirkan beliau bukan kena sihir jiwanya, tetapi Allah takdirkan fisik Kanjeng Nabi Muhammad SAW yang kena sihir. Kaki beliau bengkak, beliau pusing. Lalu malaikat Jibril turun meruqyah Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu yasfik dan seterusnya. Lalu turun surat An-Nas Al-Falaq. Jadi asbabul nuzulnya turun surat An-Nas Al-Falaq. Kenapa? Karena Rasulullah pernah disihir. Itu justru semakin semakin sebenarnya ada salah satu sisi kalau Rasulullah itu kena santet sihir, berarti ada doa yang diajarkan. Mungkin manusia yang kena sihir bakalan dapat hikmahnya apa? Hikmahnya itu ya. Itu hikmahnya kembali kepada Al-Qur'an. Jadi diwakilkan dengan surat An-Nas Al-Falaq, tetapi tidak hanya surat An-Nas Al-Falaq saja nggih, tetapi semua ayat dan surat Al-Qur'an sebagai asyifa, sebagai obat. Wa ninazzalu minal Qur'an ma huwa shifaan wa rahmah lil mu'minin, dan Allah turunkan Al-Qur'an sebagai obat dan rahmat bagi orang yang beriman. Tetapi memang ada ayat-ayat yang khusus, ibarat pisau itu tajam. Khusus untuk di antara ayat yang adalah surat An-Nas Al-Falaq, terus surat Al-Jin, spesifik Al-Jin, Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, diberitakan kepada semua makhluk tentang apa itu hari kiamat, dahsyatnya hari kiamat, biar takut jinnya. Kenapa? Karena sesungguhnya Al-Quran itu adalah hidayah. Al-Quran adalah penerang. Sehingga diharapkan mohon kepada Allah ketika dibaca ayat Al-Quran dengan An-Nas Al-Falaq, ayat kursi dan sebagainya, ayat ruqyah itu jin ketakutan terus bertobat dan sebagainya. Ternyata ketakutan karena kemujizat Al-Quran itu dengan jin Allah.
Tetapi ketika orang kesurupan dibacakan surat An-Nur ayat 20 apa? 27 ya, dan nikahlah kau menikah. Ayat pernikahan dia. Ayat pernikahan terus Ar-Rum ayat 21 malah nikah sama jin. Tidak boleh ya, Ustaz? Ya sebenarnya tidak boleh menikah dengan jin. Haram hukumnya. Haram. Ya boleh saja dibacaan surat An-Nur ayat 27, Ar-Rum ayat 21, tetapi nggak pas. Ya sama dengan pas, ketika dalam kehidupan kita sehari-hari, antum menikah, terus acara seremonialnya dengan bacaan ayat Al-Qur'an yang dibacakan surat pernikahan hubungannya kan An-Nur 27, Ar-Rum 21 gitu kan. Mungkin nggak dibaca Yasin kan nggak pas. Dibacakan surat Al-Baqarah kan nggak pas. Ya kan? Orang meninggal dunia diberikan kaset murotal tentang pernikahan juga nggak pas itu. Berarti semacam ini adalah sakit dan obatnya itu ayat tertentu dari tertentu itu. Ini salah satu penyakit ya. Jadi pada intinya mengingatkan jin. Ketika orang berbuat dolim, maka bacakan surat ini. Dan seterusnya. Begitu. Okay. Kok saya jadi deg-degan? Karena kan saya kedinginan terus ada mimik minum ya. Monggo saat diminum dulu ya. Berkah selalu. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, saya juga ikut minum. Alhamdulillah. Ini kameranya nggak terbalik ya? Enggak ya? Kameranya nggak terbalik kan? Soalnya kalau terbalik saya minum tangan kanan. Enggak. Pemirsa tangan kiri nggak terbalik ya? Tangan kanan. Karena setan itu kalau makan dan minum pakai tangan kiri. Ada pasien kami itu kemasukan jin gara-gara apa? Dia sering makan dan minum pakai tangan kiri. Gara-gara sering makan minum padahal dia tidak kidal. Padahal dia tidak kidal. Itu kenapa disengaja. Masuk? Ya, karena setan itu kalau makan dan minum pakai tangan kiri kan. Terus yang kedua, orang yang mudah marah itu gampang sekali kena gangguan jin, kena sihir, kena santet. Tetapi selain kita sudah tegakkan sholat, kita menjaga akidah kita lurus, kok kena gangguan jin, kena santet, itu bagian dari takdir. Dan insya Allah ada hikmahnya. Ini bukan azab tetapi ujian bagi orang beriman. Yang sama dengan ada tsunami, orang yang ahli maksiat kena tsunami, yang ahli ibadah kena tsunami. Ini hadirnya Allah, yang ahli maksiat kena tsunami itu azab, yang ahli ibadah kena tsunami ini adalah barokah. Bisa jadi COVID ini bisa ujian, bisa peringatan, bisa azab. Wallahu a'lam bishawab. Ya, tapi semoga segera Allah angkat segera diangkat COVID-19. Amin. Allahumma amin. Nah, kalau santet itu sendiri apa, Ustaz? Tadi disebutkan santet. Santet itu sebenarnya santet itu istilah ya. Istilah yang keren yang penting itu santet. Ada lagi istilahnya sihir. Sihir sebenarnya sama ya, Ustaz? Sama, teluh guna-guna. Tapi kalau kita nyebut sihir itu kurang medeni. Karena nyebut santet medeni ya. Ya memang tujuannya apa? Setan itu menakut-nakuti kita. Yuwaswisu fi sudurinas, membisikkan ke dalam dada manusia sebuah ketakutan, kecemasan. Ketika dia takut, lupa Allah, lupa zikir, maka jin mudah sekali untuk masuk. Sehingga apa? Itu kita banyak berzikir, nggak boleh takut. La ilaha illallah, tidak ada ilah yang wajib kita sembah kecuali hanya Allah, tidak ada ilah yang wajib kita takuti kecuali hanya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Bisa nggak kita sudah melakukan sudah beribadah dengan benar itu tapi tetap kena santet itu bisa nggak? Ya, ada hikmahnya, Allah takdirkan itu. Sama dengan seorang itu nak motor hati-hati, merah berhenti, ya kan? Tetapi Allah takdirkan kecelakaan, benar hati-hati. Tetapi orang lain nggak hati-hati, nabrak orang yang hati-hati itu. Khodariyahnya dia kena ujian kecelakaan. Tetapi ada juga orang lupa motor PCCL gitu kan, PCCL merah melaku hijau mandek tapi kok nggak kecelakaan gitu kan. Tetapi sekali lagi kita untuk ikhtiar sunatullah khodariyah kita kita lakukan, kita tidak mau hati-hati kok ternyata terus kecelakaan, memang takdirnya kecelakaan, ada pahala, ada hikmah di balik musibah karena sebenarnya bagi orang beriman itu semua barokah. Orang beriman itu dari wong sugih barokah, dari wong melarat barokah. Pilih pundi Mas? Sugih ya. Orang beriman itu sehat barokah, kadang dikasih ujian sakit barokah. Pilih pundi? Sehat. Tetapi hidup ini berpasang-pasang. Ada kalanya kita sehat, ada kalanya kita sakit. Ada kalanya kita sugih, tapi ada kalanya juga melarat. Tapi kita kayaknya yang melarat dulu baru sugih ya.
Iya sih. Pilih pundi? Melarat atau sugih dulu? Sugih terus Ustaz. Nek sugih nanti lebune carry loh. Oh iya ya. Atau gini, kita sugih tapi ketika menjelang mati melarat gitu. Biar tidak diazab harta kita. Iya. Sehingga cepat masuk surga. Ya semoga sih auditnya tuh gampang. Ya para tabiin kalau kan sudah kok semuanya ketika dia meninggal dunia dalam keadaan miskin. Ya. Jadi tidak diazab itu. Maksudnya tidak diazab hartanya. Oke. Untuk santet ini kan tadi santet itu kan berarti kalau sihir itu kan mungkin ya atau santet sihir itu ada orang yang berusaha mencelakai ya biasanya melibatkan orang lain. Melibatkan orang lain gitu orang-orang fasik, orang-orang zalim, orang-orang musyrik. Mau saya ingin nyantet Pak Said. Ya. Pernah nggak Ustadz kena santet? Apa dikirimi lah? Resiko kami seorang peruqyah itu relatif lebih besar daripada pasiennya itu sendiri atau orang-orang yang tidak berkecimpung di dakwah ruqyah syariah ini. Kan logikanya begini, ada orang disantet, lalu kami ruqyah, biidznillah sembuh. Dengan izin Allah ada jinnya yang mati, jin juga bisa mati ya. Ada juga jinnya masih hidup terus dia pulang lapor ke dukunnya. Dukunnya nggak terima, nyantet yang meruqyah. Mungkin nggak? Sangat mungkin. Karena dia menghilangkan. Enggak terima kok ngapa melu urusanku. Ini urusanku karo dek sing tak santet kok ustadz melu tak santet sisan. Ya, tetapi sekali lagi hidup ini enggak lepas dari resiko-resiko. Tetapi bismillah la haula wala quwata illa billah. Kayak pasrah saja tawakal kepada Allah. Ya. Ketika kayak mati yang penting mati dalam keadaan syahid, mati dalam keadaan husnul khotimah. Karena orang yang sukses itu sesungguhnya ketika orang itu mati dalam keadaan husnul khotimah. Memang ini resiko, tetapi mudah-mudahan resiko ini mendatangkan pahala dan ridhonya Allah. Itu yang kita cari. Karena kalau yang namanya hidup ini nggak lepas dari resiko kan. Kita bekerja, orang berkendara bisa kecelakaan dan sebagainya. Naik pesawat juga resiko ada kecelakaan. Semuanya apapun jalan kaki juga semua ada resiko, termasuk peruqyah. Tetapi kalau resiko santetnya memang seorang peruqyah itu relatif lebih besar, lebih besar. Wah. Mau jadi peruqyah resiko untuk disantet. Yang penting bisa meruqyah. Tetapi semua itu kuasanya Allah. Kuasanya Allah. Sebenarnya yang harus kita yakini adalah semuanya itu adalah kuasa Allah dan kalaupun kita misalkan mendapatkan apapun itu adalah semuanya izin Allah gitu. Izin Allah, tetapi itu juga harus seimbang ya, jabariyah dan qadariyah. Jabariyah pun pasrah saja sama Allah. Tapi kita juga kalau takdir saya disantet, takdir saya nggak kena santet ya demi Allah tetap nggak kena santet. Itu jabariyah saya begitu. Tapi qadariyah saya apa ya, tetap pembentengan diri dengan menjaga wudu, dengan konsumsi habat suda, konsumsi madu, hujan-hujanan, Al-Anfal 11 tadi saya disebutkan di awal. Terus juga zikir pagi dan petang, menjaga akidah tauhid kita. Kalau hujan-hujanan terus pilek itu bentuk detoksifikasi, mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Tetapi saya sarankan kalau hujan-hujanan pagi, siang atau sore. Kalau malam kan kecampur karbon dioksida. Jadi untuk masuk angin itu lebih tinggi, lebih kuat kalau malam-malam. Apalagi kecampur dengan angin malam juga nggak sehat. Nggak sehat ya. Berarti kalau hujan-hujan itu pilek itu justru detoksifikasi. Jadi bersyukur ketika kita hujan kok umbelen itu detoksifikasi, mengeluarkan dahak itu bagian dari detoksifikasi. Mengeluarkan racun dari tubuh. Betul. Gitu. Kita dari berbincang dengan jin dan menyinggung jin tadi. Saya bukan jin ya, menyinggung tentang jin, tentang ruqyah tadi karena pekerjaan dakwah kami dulu pendongeng anak begitu. Sekarang juga masih, tetapi volumenya berkurang banyak. Apalagi alhamdulillah sudah banyak pengisah-pengisah musim, ada PPM juga, saudara pencetak musim Indonesia yang lebih muda, lebih energi. Nek saya kon guling-guling terus pencak silat, tendang-tendang udah ya sudah agak-agak malu dengan ustazahnya. Kalau dengan anaknya masih pede, tapi kadang-kadang anaknya diantar orang tuanya, didampingi ustazahnya, itu yang saya malu. Ustaznya udah tua. Kalau dulu belum nikah tebar pesona. Karena udah menikah nggak berani tebar pesona itu. Masih mencari untuk dijadikan jodoh itu. Dulu. Sekarang sudah. Terus takdir tambah lagi juga bersyukur. Mau nambah lagi, Ustaz? Semoga ya, semoga Allah takdirkan 4 gitu ya, semoga. Ini nanti mungkin kita
ngundang Ustadz Said lagi untuk membahas gitu? masalah poligami. Oh. Padahal tadi kan lo apa itu tak samar gitu. Ya. Oke, kita kembali ke masalah ruqyah dan masalah jin ini. Tadi kita sudah menyinggung masalah tentang ruqyah, tentang penampakan jin, anak indigo itu yang sebenarnya bukan kelebihan, bukan mukjizat, tetapi bagian daripada tipu daya setan. Nah, kemudian sekarang kita beralih ke sedikit pekerjaan Ustadz Said yang lain ya, selain ruqyah, yaitu adalah pemandikan jenazah. Apa istilahnya Ustadz? Perukti jenazah. Perukti ya. Perukti jenazah. Perukti artinya merawat jenazah. Merawat dari memandikan sampai mengkafan. Dari memandikan sampai mengkafan. Dari kapan itu Ustaz? Sejak 20 tahun yang lalu, tahun 95. Ketika kami lulus SMA, waktu itu kami diminta oleh Bapak Kiai Abdul Hamid almarhum, semoga beliau husnul khotimah. Beliau waktu itu kaum di Syaidan, kaum Rois. Kalau istilah orang desa itu mudin lah gitu nggih. Waktu itu beliau ngajak saya, "Yit, kowe nek nyoto Kendal rame karangan tok, tapi bantu aku yuk ngadus wong mati." Karena waktu itu saya preman gitu ya, nggak boso dengan kiai. Yuk Pak Hamid awani ngadepi wong kuwi kerangan wani. Waktu saya preman kan, saya dulu preman tuh. Itu kan suka berkelahi dulu. Roti-roti ben saiki. Insyaallah sekarang lemah lembut kok. Sekarang premannya sama setan ya? Premannya sama setan. Betul. Smackdown dengan setan. Smackdownnya sama setan. Terus akhirnya saya bantu beliau. Apa yang terjadi? Tidak saya bayangkan, tidak saya pikirkan, saya takut yang begitu luar biasa. Itu logika saya, ketika saya berhadapan dengan orang hidup saja berani. Padahal orang hidup itu ketika tak pukul dia nggak terima. Misalnya mukul jadi masalah. Perbuatan tidak menyenangkan bisa kena delik KUHP dan sebagainya. Paling enggak dia marah dan mukul balas gitu kan. Balas sih kalau tangan kosong nggak apa-apa, pakai senjata kan berapi kan. Yang resiko kayak begitu aja saya hadapi, apalagi cuma menghadapi orang mati. Saya memang nggak ada resikonya. Paribasan, tapi dosa loh. Orang mati tak ketak aja nggak bales kok. Ya kan? Tak juet aja nggak bales kan gitu. Kan begitu. Tetapi yang terjadi ketika saya berhadapan dengan orang yang mati, saya nerodok keluar keringat dingin, saya takut yang luar biasa. Waktu saya mau melarikan diri, tapi saya apa? Nggak enak atau ada yang ngundeli saya untuk apa? Tetap bertahan di hadapan jenazah itu. Itu tahun 95. Itu mungkin cara dakwahnya Mbah Rois itu tadi ya? Allah alam. Allah memberikan hidayah lewat almarhum Bapak Kiai Abdul Hamid. Sekali lagi semoga beliau husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Akhirnya apa? Dengan terpaksa saya memandikan jenazah. Takutnya luar biasa. Takut kenapa sebenarnya? Takut sekali lagi dia tidak bisa berbuat apa orang mati, tapi takutnya begitu mengerikan. Terus saya juga membayangkan seandainya saya mati dalam keadaan seperti saya tidak siap, saya bermaksiat, saya preman, ya kan? Wong nang masjid tak godani, masih tak ayo datang nang masjid. Saya takut yang luar biasa. Sampai itu terbayang berhari-hari. Takut akan kematian sebenarnya. Akan kematian. Seandainya saya mati dalam keadaan saya tidak dekat kepada Allah, ketika saya mati dalam keadaan saat itu waktu itu saya dolim dalam keadaan preman dan sebagainya, nanti saya bisa celaka dan sebagainya. Ternyata apa? Allah Akbar. Dengan mengingat kematian, ketika saya menghadapi jenazah langsung, itu mengingatkan saya tentang kematian itu. Umar bin Khattab mengendika, seandainya sedetik saya tidak mengingat mati, maka rusaklah hatiku. Kanjeng Nabi Muhammad SAW bersabda, orang yang pintar adalah orang yang mengingat kematian lalu menyambut kematian dengan amal soleh. Allahu Akbar. Saya terbayang-bayang sampai saya nggak bisa makan, sampai saya panas dingin karena mandikan jenazah pertama kali itu. Dan kuasanya Allah, di kampung saya dan waktu itu musim orang meninggal dunia. Musim orang meninggal dunia. Beberapa hari kemudian, entah 4 hari atau 5 hari itu ada meninggal dunia lagi. Saya diminta Pak Hamid untuk membantu beliau lagi. 2 hari kemudian ada yang meninggal dunia lagi. Sebenarnya bentuk kaderisasi Pak Hamid ini ya. Pak Hamid kan waktu beliau sendirian. Kadang dibantu putranya Ustadz Sofyan waktu itu. Waktu itu nggih. Tetapi sekarang dah yang pokoknya Ustadz Sofyan. Ketika
beliau Pak Hamid itu otomatis putrinya Pak Sufyan. Saya hanya sekedar bantu-bantu. Karena rumah saya pindah-pindah kan, kadang di Saidan, kadang di Babatan, kadang di rumah Dengung dan sebagainya. Sehingga saya tidak fokus di Saidan. Banyak rumahnya. Ada beberapa cabang gitu. Beberapa cabang. Termasuk sekarang kami fokus di Babatan. Dan kami pun juga jadi kaum di Kampung Babatan. Kaum Rois di situ. Sebenarnya di sebuah kampung itu sebenarnya harus ada mudin seperti itu nggak sih? Seharusnya begitu. Kenapa? Karena kalau di kampung itu tidak ada mudin atau mbah kaum atau kaum rois, ketika nanti ada jenazah, ya kan? Ya. Kewirangan setelah wong Jawa itu apa? Bisa kepayan, bisa repot dan sebagainya. Mosok tidak melibatkan kaum rois di kampung lain dan orang lain dan sebagainya. Ya tanggung jawabnya apa? Dalam kampung itu, ya kan? Sehingga apa? Itu wajib ada. Soalnya apa? Kalau seandainya di situ nggak ada yang mandikan jenazah, satu jenazah nggak dimandikan kata begitu, masa kampung ikut dosa kabeh. Tetapi ketika ada jenazah lalu ada satu saja yang memandikannya, maka apa? Sak kampung itu dapat pahala. Saya melihat betapa luar biasanya. Ya, seorang mudin itu memandikan jenazah bisa menggugurkan dosa-dosa sak kampung begitu. Akhirnya bismillah, ya, saya tobat, saya ingin jadi pendakwah menjuang mati dan sebagainya. Dan berjalan waktu saya mau perbaiki diri, maksiat tak kurangi dan sebagainya. Ya. Tapi biasanya sampai sekarang tukang mandikan jenazah. Sampai sekarang. Ya, bahkan ada beberapa rumah sakit yang minta untuk kami mandikan jenazah. Nah, kalau di rumah sakit kan ada yang utuh, ada yang kecelakaan, ada yang kasus pembunuhan gitu nggih. Ada yang penyakit menular dan sebagainya, HIV, hepatitis dan sebagainya. Itu ada SOP-nya. Ada SOP-nya sendiri. Ada SOP-nya. Tapi kalau di kampung ya SOP di rumah sakit itu saya pakai begitu nggih. Tapi kalau di kampung relatif apa ya? Utuh gitu ya. Istilahnya apa ya? Enggak juga cuma relatif sedikit yang penyakit menular dan sebagainya, atau mungkin kasus kecelakaan. Jadi kalau kasus kecelakaan dibawa ke rumah sakit dulu kan, dirapikan dulu, luka-luka itu ditambal pakai perban basah, atau istilahnya digaduk dengan apa itu bahan-bahan tertentu begitu nggih, sehingga diutuhkan kembali. Terus langsung dimandikan di situ. Soalnya kalau dibawa ke rumah, di samping juga meden-medeni nggak tego, ahli warisnya lihat dalam keadaan luka-luka berdarah dan sebagainya, sehingga apa rumah sakit terus sekalian dimandikan terus dikafani, sehingga pulang-pulang dalam keadaan sudah tinggal dimakamkan. Kalau misalnya tidak bisa tidak bisa dikafani gitu, karena mungkin mohon maaf ini mungkin ada yang terganggu kalau itu tercerai-berai gitu. Itu bagaimana, Ustaz? Jadi pernah juga mendapati seperti itu, Ustaz? Yang tidak dikafan, tidak dimandikan itu adalah mati syahid. Mati syahid adalah dalam perang. Sebagaimana kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam hadis riwayat Ibnu Hibban ketika orang mati syahid dalam perang Uhud itu langsung dikubur. Tidak lepas bajunya, tidak dikafani. Langsung dikubur. Karena sebenarnya apa? Bajunya itu bagian dari kafan itu sendiri. Meskipun itu berdarah-darah, termasuk ketika baju itu najis tetap itu menjadi kafan, langsung dikubur. Itu. Tapi kan sekarang tidak ada, mungkin ya di area Jogja yang atau di Indonesia tidak ada perang itu. Itu bagaimana? Berarti nggak ada yang. Nggak ada, Tetapi ini ada tuntunan syariat begitu ya. Hanya tidak dikafan, tidak dibutuhin, tidak dimandikan, langsung dikubur sak bajunya. Terus yang kedua itu janin yang keguguran itu kurang dari 4 bulan. Janin yang gugur. Itu tidak dimandikan gitu ya, langsung dikubur. Kalau janin usia 4 bulan itu sudah dikasih nama belum? Sebelum 4 bulan. Sebelum 4 bulan itu. Kalau 4 bulan itu sudah bentuk fisik itu ya sudah kita mandikan pelan-pelan, kita wudhu, terus kita bungkus kain mori, terus kita kubur. Berarti jedanya 4 bulan karena bentuknya sudah menyerupai bentuk ada bayi. Organ, ada kepalanya, ada tangannya, meskipun belum sempurna. Itu kita mandikan, kita wudhukan, terus kita kubur. Tapi kalau kurang dari 4 bulan, kita masukkan ke kendi, terus kita kubur. Atau langsung kita kubur langsung di tanah. Gitu. Anda dikafani boleh, tidak dikafani juga boleh. Kalau penggunaan peti itu bagaimana, Ustaz? Jadi kalau untuk
jamaah kami atau umat Islam itu tidak boleh dipeti ya, hukumnya makruh. Tetapi kasus-kasus tertentu dalam kasus itu ini bahkan harus dipeti gitu. Karena kalau tidak dipeti itu akan menimbulkan banyak mudarat begitu. Ya, misalnya kasus kecelakaan remuk begitu ya. Remuk begitu. Itu kalau tidak dipeti, terpotong-potong itu ngegirisi medeni. Ya, sehingga apa? Itu harus dipeti. Ya, tetap kita mandikan, kita wuduni, kita kafani, terus kita masukkan ke peti. Terus dalam peti itu kami kasih tanah. Fungsinya untuk apa itu? Fungsi tanah itu entah kita bentuk apa, bulatan-bulatan itu ya, kita campur air sedikit biar agak memadat. Terus untuk apa? Kita pasangkan di tengkuk, di bawah tengkuk, entah itu hanya 5 atau 7 dengan bilangan ganjil ya, atau 9 atau 11, ya kan? Supaya apa? Untuk mengganjal posisinya itu sudah kita posisikan menghadap ke kanan, miring ke kanan. Di dalam peti itu miring ke kanan, terus kita ganjel itu. Nah, sehingga ketika nanti dimakamkan itu nggak usah dikeluarkan dari peti. Kenapa kalau dikeluarkan dari peti? Maaf ya, misalnya tubuhnya hancur, masuk tangannya dulu, kakinya dulu, kepalanya dulu dan sebagainya kan itu mendolimi jenazah itu. Mendolimi jenazah dan juga mendolimi ahli warisnya. Kan menjadikan sedih, tahu tentang keadaannya dan sebagainya. Sehingga kami sarankan memang apa? Petinya nggak usah buka, dikubur tetap sama dikubur. Biar proses penguraian itu cepat, maka dalam peti itu kami kasih tanah. Tanah itu sebagai proses pembusukan atau penguraian dari jasad itu. Kalau udah tercerai berai gitu ya, maaf ya. Itu pemandiannya itu seperti apa, Ustaz? Jadi tidak vulgar ya, biur-biur itu rontok semua. Ya kalau orang sakit itu diseko, itu mandinya diseko kulitnya yang ada kulitnya. Kita pakai sarung tangan glove gitu ya, yang ambil air itu. Termasuk luka terbakar. Jangan sampai dan itu juga harus hati-hati, apalagi dalam keadaan luka itu sensitif sekali. Karena ketika kita memandikan jenazah itu nggak boleh dihusul, dia akan merasakan sakit 2 kali lipat daripada dia merasakan ketika dia masih hidup. Jadi ketika dijivit gini, sekali ketika saya masih hidup, itu ketika saya mati dijivit itu merasakan 2 kali. Oh begitu. Berarti orang mati masih bisa merasakan. Sebelum dia dikubur atau bagaimana? Sebelum dia dikubur. Dia masih merasakan sakit. Sakit. Ketika orang meninggal dunia itu rohnya masih berada di samping jasad itu loh. Sebelum dikubur. Artinya gini, ketika orang meninggal dunia itu rohnya dicabut. Iya. Ketika dia dalam keadaan husnul khotimah, maka tembus langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tiap-tiap langit itu dijaga oleh malaikat rahmat. Iya. Ini contohnya yang mati jenengan atau saya? Wah, aduh. Saya aja ya. Dicabut roh saya. Lalu dibawa ke langit, tembus langit pertama. Malaikat rahmat menjaga penjaga mengatakan, ini rohnya Pak Said. Yang insya Allah soleh. Amin. Apian dibuka ke. Langit kedua, ini roh Pak Said, ya kan? Dia ngisi pengajian, disodakui alhamdulillah, tetap ngisi pengajian. Karena bukan itu semata-mata, tetapi menolong agama Allah, berdakwah. Dibukai. Langit ketiga, Pak Said sayang banget karo istrinya. Istri lembu disyukuri, disyukuri tetap disyukuri itu, masya Allah. Langit keempat, kelima, keenam, ketujuh, terus melewati Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu pohon penghabisan. Di atas Sidratul Muntaha, arsy-arsy Allah, lalu berjumpa dengan Allah. Jadi orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah itu apa? Kebahagiaan apa? Dia berjumpa dengan Allah yang pertama. Terus yang kedua apa? Kebahagiaan yang kedua, dia menerima hasil panen kebaikan-kebaikan di dunia ini. Itu ketika meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, rohnya diangkat oleh malaikat Israel dan malaikat Zabaniyah. Berjumpa dengan Allah. Kebahagiaan yang pertama, orang yang meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah, dia berjumpa dengan Allah. Berjumpa dengan Allah. Di asing-asing Allah, lalu Allah ngendika, ini roh hambaku yang tunduk taat kepadaku, ambil kain kafan dari surga, bungkus roh itu dengan kain kafan dari surga. Lalu Allah ngendika, turunkan pelan-pelan, diturunkan roh saya mendampingi jasad saya yang membujur kaku itu. Tapi tetap saya melihat saya menangis, melihat anak-anak saya menangis, saya melihat siapa yang memandikan saya, mengkafan saya, meresatkan saya. Ketika jasad saya dimakamkan, roh saya itu mendampingi. Lalu dimakamkan, dari rumah dibawa ke kuburan, ruh saya mendampingi. Tidak ada yang bisa melihat kecuali binatang, ternak, dan Allah kehendaki. Orang yang Allah kehendaki untuk bisa melihat roh itu.
Wallahu a'lam bishawab. Lalu ketika jasad saya dimakamkan, ditinggal 7 langkah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lalu dengan sini Allah, roh saya dimasukkan lagi ke dalam jasad itu, saya hidup lagi. Dalam konteks di alam kubur itu. Hidup di alam kubur. Dalam alam kubur itu. Di alam kubur yang pertama, tipe 21 ya. 2 meter kali 1 meter. Saya hidup, lalu didatangi malaikat Nakir. Assalamualaikum Pak Sayyid. Waalaikumsalam. Yaman robuka, yaman dinuka. Ya kan? Apa agamamu, apa kitabmu, sopo koncomu. Saya insya Allah jawab teras dakwah. Saya jawab Sayyid. Itu yang husnul khotimah. Tapi sebaliknya orang yang su'ul khotimah itu rohnya diangkat. Yang su'ul khotimah ya. Tetapi apa? Malaikat rahmat penjaga pintu langit yang pertama itu menutup pintunya. Tidak mau dibukakan. Supaya apa? Roh itu tidak bisa naik ke atas lagi. Akhirnya apa? Roh itu dijeblas-jebleskan, sakitnya luar biasa. Dan makhluk-makhluk penghuni langit itu apa? Berhitung, ini rohnya siapa? Bau busuk, bau bangke dan sebagainya. Berarti dosa itu sebenarnya membuat roh kita jelek ya, bau ya. Sehingga apa? Semua makhluk yang berada di langit menutup hidungnya apa? Bau busuk orang yang meninggal dunia dalam keadaan su'ul khotimah. Tetapi apa? Malaikat Israel memaksakan untuk naik ke atas yang membawa roh itu dijeblos-jebloskan, tapi apa? Enggak terbuka, apa? Dibanting dari langit. Pertama tadi ke dasar bumi, wah nangis gerung-gerung sakit, penyesalan yang luar biasa, tidak bisa melihat dan mendengar kecuali binatang ternak, ya sapi, ya unta, dalam hati sebutkan dia, ya binatang kecil kita tafsir ya bisa kelinci, bisa ayam, bisa kambing. Nangis gerung, penyesal, ya Allah hidupkan saya lagi ya Allah, saya janji ya Allah ketika kau hidupkan aku lagi ya Allah, saya akan sholat ya Allah, saya akan sedekah ya Allah, saya akan menikah ya Allah, saya akan berhaji ya Allah, saya akan berjihad di jalanmu ya Allah. Tetapi terlambat sudah. Ketika jasad itu dimakamkan begitu ya, lalu apa? Dari rumah berangkat ke pemakaman, roh tadi juga mengikuti. Ketika dia dibawa ambulan, rohnya juga larinya secepat mobil 60-70 km misalnya persennya. Ketika dia jalan pelan, rohnya juga pelan. Tidak bisa melihat kecuali binatang ternak atau Allah kehendaki untuk melihat itu. Wallahu a'lam bishawab. Karena itu apa? Jasad dimakamkan, lalu apa? Ditinggal 7 langkah, lalu apa? Dengan izin Allah, roh itu masuk lagi ke jasad itu, hidup di alam barzah itu ya. Oh, didatangi malaikat bukan dalam langit. Ya man robbuka, siapa Tuhanmu? HP. Ya man dinuka, apa agamamu? Apa kitabmu, apa agamamu, sapa kancamu, teras dakwah wudu, sapa kancamu preman, itu di smackdown. Lah apa? Kuburannya itu tanahnya yang kanan kiri menyatu, atas bawah menyatu, sehingga apa? Kepalanya menyatu dengan dubur, dipelenet. Dan kubur itu tempat penyiksaan bagi orang yang su'ul khotimah. Tetapi kuburan itu yang tempat ini namanya alam kubur sijin, berada di dasar bumi. Sedangkan orang yang husnul khotimah berada di alam barzah iliyin, tempat setinggi-tingginya, dimuliakan oleh malaikat-malaikat. Disiksa, dan tempat kubur sijin tempat penyiksaan. Berarti mungkin kalau ada jenazah mayit gitu, terus kemudian pulang dikuburkan, kemudian terus waktu ternyata ada keluarga yang pengen dipindah, kemudian digali, kemudian dibuka, mungkin baru berapa hari gitu, terus ada lebam-lebam itu pernah menjumpai Ustaz seperti itu? Jadi hukumnya haram ketika jenazah itu dibongkar, kecuali misalnya kasus untuk otopsi, atau yang kedua ternyata kuburan itu membahayakan, artinya ternyata longsor, keterjang, dikhawatirkan ternyata itu dekat sungai, terus nanti bisa kebanjiran dan sebagainya, sehingga itu boleh dipindahkan. Atau bisa juga dipindahkan, keluarganya berkumpul di Magelang padahal makamnya di Jogja, diboleh pindahkan, tetapi apa? Di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun. Di atas 3 tahun. Tapi kalau misalnya darurat itu sewaktu bisa ya, misalnya untuk apa itu jalan raya misalnya, untuk kepentingan umum misalnya, atau untuk perluasan masjid dan sebagainya, boleh untuk kepentingan umum. Maka dari pihak panitia, pihak yang terkait menghubungi keluarga untuk apa? Disampaikan bahwa ini untuk masjid, kemaslahatan umat, untuk pelebaran jalan misalnya, dan sebagainya, maka bisa dipindah. Itu bisa dikatakan darurat, boleh pindah. Tetapi hanya sebatas iseng aja lah, pokoknya nganu wangun ini
dimakamkan di sana terus tak pindah, itu nggak boleh. Hukumnya haram. Haram untuk memindahkan jenazah sebenarnya. Tapi pernah menjumpai yang misalnya yang ini dulu tuh orangnya suka mengaji, kemudian jamaahnya setelah bertahun-tahun itu masih utuh gitu. Wallahu alam. Allah tunjukkan pula ya tentang kemuliaan orang-orang yang soleh di dunia, orang-orang beriman. Sampai ketika dimakamkan sudah 5 tahun dibongkar karena waktu itu perluasan masjid atau jalan raya waktu itu juga ada di di sosmed juga ya. Itu masih butuh Allah Akbar. Allah tunjukkan itu. Artinya apa? Meskipun tidak semuanya Allah tunjukkan ya, tetapi ada gitu ya? Allah tunjukkan yang Allah kehendaki. Untuk apa? Untuk ibroh, pelajaran buat kita semuanya. Tetapi ada juga dibongkar begitu ternyata wajahnya lebam-lebam, terus punggungnya itu kayak ada bekas cambukan dan sebagainya. Di sana Allah tunjukkan pula maknanya Allah ini ada ibroh bagi orang yang ingkar kepada Allah di dunia, maka Allah akan melaknat di alam kubur dan kelak nanti di akhirat. Naudzubillahi min dzalik. Nah, ini kan kalau ada dulu ada sinetron azab gitu ya. Itu rahasia ilahi. Rahasia ilahi. Itu pernah menjumpai sendiri nggak dengan waktu pengurusan jenazah? Misalkan tiba-tiba jenazahnya bangun sendiri atau kayak gimana, nggak bisa dimandikan seperti itu. Jadi pengalaman kami di awal-awal memang ketika kami memandikan jenazah itu sok diwedeni sama setan, jin fasik, jin kafir atau setan dari golongan jin. Jenazahnya bergerak-gerak. Tetapi jenazah itu bergerak bukan berarti jenazah hidup, enggak, tetapi yaitu digerakkan sama jin biar kita takut dan sebagainya. Jadi sudah memang awal-awal kita agak merinding, agak tahu dan sebagainya, tetapi alhamdulillah proses waktu berjalan akhirnya kami biasa. Yang sehingga jin mau medeni saya tidak takut. Aneh ya bosen kan. Ya kan? Ya sama dengan orang iseng kepada orang lain. Ketika orang itu iseng digoda, anak-anak nangis dan sebagainya, masih sering digodani. Tapi misalnya anak itu kondel, memang ngodain kurangnya aku. Karena orang yang goda itu akhirnya dah males, bahkan takut nggak mau goda lagi. Sama jin begitu. Hakikatnya inna kaida syaitana kana dha'ifa, sebenarnya tipu daya setan itu lemah. Ketika dia itu nakut-nakuti kita, dan kita takut, kita takut, jin semakin gede sirai gitu untuk nakut-nakuti kita, ya kan? Padahal akhirnya Allah berlakukan ayat ini, firman ini untuk semua jin itu lemah. Jin manapun gitu ya, itu lemah. Jin negara Indonesia, jin negara Afrika, jin daerah Jogja, daerah Banten, Kalimantan sebagainya, inna kaida syaitana kana dha'ifa, tipu daya setan itu lemah. Hanya saja yang menjadikan jin itu lemah atau kuat tergantung dari keimanan kita, keyakinan kita. Dan Kanjeng Nabi pun juga ngendiko sesungguhnya ketika kita takut kepada setan, maka setan akan membesar seperti rumah kita. Tapi sebaliknya ketika kita berani kepada setan, maka setan akan mengecil ibarat balon akan meletus. Berarti sebenarnya itu tergantung dengan diri kita bagaimana sendiri. Kita mensikapi. Jadi ada yang bangun tegak gini terus bukan berarti itu dijunjung sama jin kan, beberapa jin junjung untuk nakut-nakuti kami. Itu rohnya itu bisa protes nggak? Aku bisa dihajinya nggak ya? Tidak kuasa akan itu rohnya, tidak akan kuasa akan itu. Termasuk ketika jasadnya dimandikan tidak dimandikan, rohnya juga ngelambrang mangsupi orang, ayo kamu enggak, demi Allah enggak, dah enggak kuasa akan itu, rohnya enggak akan kuasa itu. Berarti yang menjahili itu sebenarnya jin ya, bukan bisa bukan jadi roh. jin korin, jin pendampingnya. Jadi ketika manusia lahir itu kan disebut 2 korin. Yang pertama korin dari golongan malaikat, yang kedua korin dari golongan jin. Korin malaikat yang membisikkan hati kita, tapi lembut sekali untuk menjadi hati yang tumakninah, hati yang mutmainnah, hati yang taat kepada Allah. Itu korin dari golongan malaikat. Tetapi selain korin dari golongan jin itu sebaliknya membisik kita supaya apa? Supaya kita ingkar kepada Allah, supaya kita berbuat maksiat dan sebagainya. Dan jin korin juga dibawa oleh jin-jin fasik, setan-setan dari golongan jin itu untuk menggoda kita. Nah, ketika saya meninggal dunia, korin malaikat saya, korin jin saya nggak mati, tetapi dia akan entah beri kemana dan sebagainya. Termasuk hanya timbul penampakan. Hari pertama sampai hari ke-7 orang itu meninggal dunia, penampakan datang ke nilai keluarganya. Hari ke-8 sampai hari ke-14 rohnya datang nengok RT-nya. Hari 21 nengok RW-nya, 21 sampai 2
40 nengok RW-nya itu bukan rohnya orang yang meninggal dunia demi Allah, tetapi itu jin korin atau jin fasik yang membawa jadi orang yang sudah meninggal dunia. Itu mau mencairkan BPJS itu tadi. BPJS. Jadi nakut-nakut dan kita condong dibuat kesyir, nggak dikijing, tidak diselamati, tidak itu dan sebagainya. Hati-hati. Itu bagian daripada tipu daya setan. Ketika orang yang meninggal dunia, rohnya akan berada di alam barzah ilin atau sijin. Ketika dia husnul khotimah berada di alam barzah iliyin, dan sebaliknya ketika dia berada su'ul khotimah berada di alam barzah sijin, tempat serendahnya, tempat sehina-hinanya. Oke. Ya. Niki hadis Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika yang gentayangan itu bukan rohnya orang yang meninggal dunia itu, meskipun matinya dalam keadaan kecelakaan, dalam keadaan dia terbunuh atau dalam keadaan dia naudzubillah bunuh diri, tetapi itu jin kon atau jin fasik, jin kafir atau setan dari golongan yang tujuan itu apa? Meden nakut-nakuti atau menjebak kita supaya kita terjebak dalam kesyirikan. Yang bisa menirukan, misalnya ada fulan misalnya yang biasanya baca koran tiap sore di sini, terus udah meninggal, terus ada orang melihat itu sama condongnya persis. jin korin. Jin korin seperti itu. Karena jin korin itu mendampingi kita dari kita lahir sampai kita meninggal dunia. Dia tahu karakter saya, wajahnya mirip-mirip saya, suaranya juga begitu, tidak tanduk gerak-geriknya mirip saya. Itu bukan jin fasik, jin kafir atau dari golongan jin yang lain, tetapi kecenderungan itu jin korin. Sebenarnya ini jin pendamping itu. Ya, sebenarnya ini masih pengen banyak saya lanjutkan pembicaranya, tapi karena berhubung waktunya sudah sambung lagi ya, kita bisa sambung. Ya, sebenarnya akan kita bahas bagaimana cara memberikan jenazah. Oh iya, benar sekali, belum. Dan waktu insyaallah biar saya diundang gini. Iya, benar. Ada 2 kebahagiaan orang tua meninggal dunia. Yang pertama, ketika yang meninggalkan itu anak-anaknya. Yang kedua, yang menjadi imam sholat jenazah itu anak laki-lakinya. Satu pertanyaan saja. Pertanyaan. Berarti kalau misalkan Ustadz itu memandikan, itu apakah ada keluarga yang mendampingi? Jadi ketika jasadnya dalam keadaan butuh, misalkan itu diundang keluarga, saya wajibkan untuk keluarganya, anak-anaknya. Saya hanya membantu saja. Ketika menjawab, mengarahkan, kami nggak tahu rukun-rukunnya, saya yang ngajari. Karena keutamaan yang mendekat jenazah itu adalah apa? Justru keluarganya, anak-anaknya. Kami sebagai kaum atau mudin begitu ya, itu hanya membantu untuk apa? Urutan jenazah. Tertibnya gitu. Urutan apa? Cara mandikan jenazah yang baik dan benar gitu ya. Tapi sesuai dengan syariat Islam. Sesuai dengan syariat. Tapi dalam prosesnya yang melakukan tetapi kalau misal jenazahnya dedel-duel begitu, saya nggak tega ngajak keluarganya, ya kan? Jangankan ahli warisnya melihat keadaan keluarga misalnya kecelakaan gitu ya, dedel dan sebagainya, siapa yang tega? Orang lain itu juga nggak tega. Sehingga kami tangani sendiri. Seperti itu. Begitu. Sebenarnya obrolannya tuh menarik sekali, masalah hal mistis dan jenazah. Gitu. Satu ini bukan pertanyaan sih, tapi ada nggak yang akan dipesankan oleh Ustadz kepada sahabat teras dakwah dari obrolan itu yang baik, pesan-pesan. Siap, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita memasuki bulan Ramadan yang ke-16 insya Allah. Dan saat ini Allah menguji kita semuanya. Ramadan ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yang mana Ramadan ini Allah memberikan ujian adanya wabah pandemik COVID-19. Tetapi tentunya bagi kita orang beriman, kita nggak boleh putus asa, kita tidak boleh larut dalam kesedihan, tetapi kita sebagai orang beriman tetap semangat melaksanakan ibadah puasa Ramadan dan ibadah-ibadah di bulan Ramadan hingga usai nanti. Jadikanlah bahwa apapun keadaan kita, termasuk saat-saat ini bagian dari ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Kita meyakini semuanya ini pasti ada hikmahnya. Pasti ada hikmahnya. Terkadang kita mengambil hikmah itu setelah kejadian beberapa hari atau sudah kejadian berlangsung baru kita bisa mengambil hikmahnya. Tentunya entah kita bisa mensikapi mengambil hikmah ini dalam waktu singkat, cepat, atau belum mendapatkan hikmah, tetapi insya Allah demi Allah pasti ada hikmahnya. Sehingga Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kita harus semangat melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, jangan ngelukruh, terus bersemangat, dan kita laksanakan ibadah-ibadah yang lainnya termasuk sholat berjamaah ketika tidak memungkinkan di masjid,
Ya karena misalnya itu zona merah, ya kita berjamaah dengan keluarga kita. Ya. Kita semangatkan tilawah kita, ya kan. Kita semangatkan untuk apa? Berkasih sayang dengan keluarga kita, yang memulai anak kita, berlemah lembut dengan keluarga kita dan sebagainya. Kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang suami, mami untuk istri kita dan anak kita dan sebagainya. Terus jangan lupa jangan sedekah, apalagi di era pandemi ini banyak saudara kita yang teruji juga tidak bekerja, pendapatannya tidak ada sama sekali dan sebagainya. Yuk kita berbagi kepada mereka. Terus yang berikutnya satunya dengan apa yang kita sampaikan dalam materi ini mengenai sesuatu yang gaib, ya. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah, dan sebagai tanda orang beriman yaitu mempelajari sesuatu yang gaib dan mengerjakan sholat. Tentunya ketika kita mempelajari sesuatu yang gaib, ini bukan katanya, tetapi ketika kita mengimani sesuai dengan Al-Quran dan Al-Hadis. Karena bisa jadi kalau orang yang mengimani sesuatu yang gaib tidak berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka dia bisa terjebak ke dalam kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Terus yang kedua mengenai memandikan jenazah, memang memandikan jenazah itu wajib kifayah. Artinya ketika ada orang meninggal dunia, salah satu saja yang memandikan jenazah, sudah gugur kewajiban orang lain terhadap jenazah itu. Nah, terkadang orang gampang kan ini wajib kifayah, wis mbah kaumnya saja, wis mudine saja, wis pak kaum saja dan sebagainya. Tidak. Ini adalah apa? Kesempatan kita untuk memuliakan saudara kita, hak-haknya kita penuhi ketika dia meninggal dunia. Kewajiban kita adalah apa? Yaitu memandikannya, yang kedua mengkafaninya, yang ketiga mensolatkannya, yang keempat bertakziah kepadanya. Nah, meskipun ada yang sudah memandikan, tetap yuk kita regutukan untuk apa? Mengambil pahala-pahala ini untuk memandikan jenazah ini. Terus yang kedua, yang berikutnya tentunya kita semuanya orang tua, punya orang tua. Mohon maaf, kita semuanya juga akan meninggal dunia. Ya. Meskipun ada juga anak yang meninggal dunia lebih duluan daripada orang tuanya. Ya. Tetapi kalau hitung-hitungan umur ya, tetap sekali lagi biasanya, yang namanya meninggal dunia kan tidak menyangkut umur ya. Terkadang ketika kita berjumpa dengan orang mati, tanyakan umurnya piro. Padahal umurnya nggak ada hubungannya dengan dia mati atau nggak mati itu. Terus yang udah ditanyakan apa? Sakit apa? Padahal orang yang meninggal dunia itu dia harus sakit kan begitu. Ada tetangga saya itu istrinya sakit stroke, suami sakit stroke, istrinya nunggu nih, yang meninggal dunia malah istrinya. Karena kecapean nunggu mungkin. Ya artinya apa? Bahwa orang tua kita nanti juga akan meninggal dunia. Maka kewajiban yang utama kita adalah anak-anak untuk memandikannya. Sehingga Bapak Ibu, rekan-rekan yang dimuliakan oleh Allah, yuk mulai saat ini kita berazam untuk apa? Mengambil kesempatan ini untuk memenuhi hak-hak kewajiban kita terhadap saudara kita yang lain ketika dia meninggal dunia, apa? Memandikan, mengkafani, ya kan? Jadi jangan jaga Ki Mudin, jangan jaga Ki Mbah Kaum, tetapi kita semuanya berhak untuk apa? Bahkan punya kewajiban untuk memandikan saudara kita yang meninggal dunia ini. Ya kita niati lillahi ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu intan syurullaha yansurkum wa tsabit ahdamakum. Hai orang beriman, tolonglah agama Allah, niscaya Allah akan balas menolongmu dan menegakkan derajatmu. Memandikan jenazah itu bagian dari intan syurullaha yansurkum, menolong agama Allah. Ya, demikian Bapak Ibu rekan yang dimuliakan Allah, sahabat Teras Dakwah. Sahabat Teras Dakwah, semoga Allah memberkahi Ramadan kita semuanya hingga usai nanti. Dan kita semua digolong oleh Allah ke dalam golongan orang yang la'alakum tatakun, orang bertakwa, dan janji Allah surga jannatul naim Allah limpahkan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Bila hifza bil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Mas Nop. Mas Nop.